Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Dr. Imron Rosidi, MTH, MID. Kami kelompok 10 akan membawakan materi karakteristik prosedur metode ilmiah, fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Perkenalkan, saya Cindy Amilatul Fauziah dan teman saya Putri Budianto dan Aida Fikriya. Latar belakang masalahnya ialah sebagai berikut. Sains adalah suatu kumpulan pengetahuan yang objek kajiannya adalah dunia empiris sebagai penentu kebenaran ilmu tersebut, dan menggunakan metode-metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Jika kita berbicara tentang filsafat ilmu, kita harus memahami terlebih dahulu ketiga aspek atau landasan pemikiran filsafat. Apa itu? Yaitu meliputi yang pertama ontologi, kedua epistemologi, serta yang ketiga ialah aksiologi ilmu. Jika dilihat dari ketiga landasan tersebut, ilmu pengetahuan memiliki bagian-bagian tertentu. Dalam ilmu pengetahuan, terdapat objek, pernyataan, proposisi, serta ciri-ciri yang keempat aspek tersebut secara efektif ditekankan oleh tiga landasan pemikiran filsafat yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Dengan demikian, kami tertarik untuk membahas hal ini lebih jauh dan dituangkan dalam makalah yang berjudul Karakteristik dan Prosedur Metode Ilmiah, Fondasi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu. Rumusan masalahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah apa pengertian metode ilmiah. Yang kedua, apa karakteristik metode ilmiah. Serta yang ketiga, apa saja prosedur metode ilmiah. Keempat, apa pengertian ontologi. Kelima, apa pengertian epistemologi. Keenam, apa pengertian aksiologi ilmu. Dan yang terakhir ialah apa fondasi ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Tujuan penulisannya ialah yang pertama untuk mengetahui pengertian karakteristik dan prosedur metode ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Yang ketiga ialah untuk mengetahui fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Dan yang terakhir, tidak lepas dari untuk menyelesaikan tugas makalah mata kuliah filsafat ilmu. Di antara pembahasannya ialah yang pengertian metode ilmiah. Yang kedua ialah karakteristik dan prosedur metode ilmiah. Yang ketiga, pengertian ontologi. Keempat, pengertian epistemologi. Yang kelima, pengertian aksiologi. Dan yang terakhir ialah fondasi ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ini menggunakan langkah yang sistematis, teratur, dan terkendali. Metode ilmiah merupakan landasan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan penelitian. Dengan mengikuti prosedur metode ilmiah, peneliti dapat memperoleh pengetahuan baru yang akurat, dapat diandalkan, dan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Metode ini memiliki 6 tahap, antara lain merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, dan mengolah data. Tujuan metode ilmiah adalah menemukan jawaban dan mengeksplorasi permasalahan yang dilakukan peneliti. Metode ilmiah dalam tinjauan filsafat ilmu meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah ada 6, yaitu berdasarkan fakta, pertimbangan objektif, analisis, asas analitik, sifat kuantitatif, logika deduktif, hipotetik, dan logika induktif generalisasi. Berdasarkan fakta,
adalah membangun pengetahuan memerlukan informasi faktual, baik yang sudah tersedia maupun yang perlu dikumpulkan melalui penelitian. Artinya, berupa data empiris yang dapat diakses oleh pengalaman indrawi. Jadi, ini bukan hal yang hanya ada dalam pikiran, dalam imajinasi, atau menurut perkataan orang. Akan tetapi, berupa data eksperimen yang dikumpulkan, dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara terperinci. Yang kedua, pertimbangan objektif. Segala sesuatu yang dilakukan, digunakan, dan diamati terjadi secara objektif, agar hal yang sama dapat dilakukan atau diulangi oleh pihak lain yang berkepentingan dengan cara dan teknik yang sama. Artinya, tidak terbatas pada satu orang saja, tetapi juga orang lain yang sepengetahuan. Ini juga berarti bebas dari prasangka atau pertimbangan subjektif. Yang ketiga, asas analitik. Segala sesuatu ditonjolkan secara kritis dan analisis, baik dari segi sifat, kedudukan, dan hubungan fungsional dengan yang lain. Sehingga jelas makna, fungsi, dan perannya. Asas analitik merupakan arti strategis dalam membangun suatu teori yang mampu menjelaskan suatu permasalahan. Juga untuk mengantisipasi atau memperkirakan apa yang akan terjadi ke arah yang positif, menguntungkan, atau mencegah dampak negatif. Yang keempat, sifat kuantitatif. Dalam penelitian modern, analisis kuantitatif merupakan metode ilmiah yang mencapai validitas atau reliabilitas tinggi, yang artinya banyak kemungkinan besar mengandung kebenaran ilmiah. Yang kelima, logika deduktif hipotetik. Menggunakan penalaran deduktif artinya memulai dari bukti-bukti yang telah mempunyai fakta tertentu, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Proses demikian tersebut logika deduktif dan kesimpulan konkretnya disebut hipotesis, yang kebenarannya sudah berpedoman pada kebenaran premis-premisnya, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang baru yang mendasar. Yang terakhir, logika induktif, generalisasi. Hipotetis di atas merupakan hasil pemikiran rasional, sehingga kebenarannya masih bersifat sementara. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan relevansi data empiris dari temuan penelitian. Kesimpulan digeneralisasikan dari data empirisme disebut logika induktif. Logika induktif ini penting untuk menguji hipotesis. Apabila dilakukan oleh data empiris berarti telah terverifikasi atau dapat diterima sebagai fakta ilmiah. Selanjutnya, prosedur metode ilmiah. Prosedur metode ilmiah ada 6. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menentukan data. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam penelitian. Masalah berupa suatu hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dengan benar, harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Rumusan masalah biasanya ditulis dalam kalimat tanya. Contohnya, setelah saya membaca artikel bahwa buah jeruk memiliki kandungan 70% vitamin C. Setelah itu, saya melakukan penelitian untuk memastikan kadar vitamin C di dalam buah jeruk.
Yang kedua, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara suatu rumusan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, menurut pakar penelitian buah-buahan, buah jeruk mempunyai kandungan vitamin C sebanyak 70%. Yang ketiga, merancang eksperimen. Setelah menentukan masalah dan hipotesis, peneliti dapat merancang eksperimen. Eksperimen dimulai dengan menentukan tujuan, menyiapkan bahan dan alat, menentukan data apa saja yang perlu dikumpulkan, serta menentukan teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian. Dalam merancang suatu percobaan, harus memperhatikan faktor atau variabel yang mempengaruhi penelitian tersebut. Dalam eksperimen, ada 3 variabel penting, yaitu 1. Variabel manipulasi. Variabel manipulasi adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi dalam suatu situasi. Yang kedua, variabel respon. Variabel respon adalah variabel yang berubah karena dimanipulasi. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dipertahankan agar tidak terpengaruh dengan variabel respon. Yang keempat, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen adalah untuk menguji hipotesis. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan informasi hasil tes berupa catatan atau uraian, tabel atau bagan. Terdapat keterampilan yang harus dilakukan selama proses berlangsung, antara lain cara mengamati, cara mengklarifikasinya, dan cara menyimpulkan membuat laporan presentasi. Contohnya, menguji coba kandungan vitamin C pada buah jeruk. Yang kelima, menyimpulkan. Hasil eksperimen yang konklusif didasarkan pada hasil analisis data dengan cara memeriksa data dan memeriksa kembali apabila hipotesis yang diajukan benar atau tidak. Kesimpulannya yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian dan mungkin menjawab permasalahan. Jika temuan empiris tidak sesuai dengan hipotesis, sebaiknya dilakukan peninjauan ulang terhadap proses penelitian. Contohnya, berdasarkan penelitian kandungan vitamin C pada buah jeruk, ternyata sangat melimpah, bisa mencapai 90% vitamin C yang terkandung dalam buah jeruk. Yang keenam, melaporkan hasil. Setelah penelitian selesai, dapat menulis laporan tentang hasilnya. Laporan memuat dokumentasi yang dihasilkan pada setiap tahapan kegiatan metode ilmiah. Ditulis secara sistematis, ringkas, dengan bahan yang jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Meskipun prosedur dalam metode ilmiah dapat bervariasi tergantung pada bidang ilmu yang diteliti, prinsip dasar tetap sama. Metode ilmiah telah digunakan sejak abad ke-17 dan merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Budianto yang akan menjelaskan tentang pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu ontos, yang berarti being, dan logos yang berarti logik. Ontologi dapat disebut juga dengan the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Dalam konteks sains, ontologi berupaya membuktikan dan menguji bahwa sains benar-benar dapat dibuktikan. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada dapat melalui dua macam sudut pandang,
Yang pertama, dari sudut pandang kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk jamak atau tunggal. Dan yang kedua, melalui sudut pandang kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Sederhananya, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis menggunakan cara ilmiah, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur, koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, rasional, harus berdasarkan kaidah berpikir yang logis, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi aja atau tidak hanya dari satu sudut pandang aja, tetapi harus dilihat dari sudut pandang lain secara keseluruhan. Radikal, diuraikan sampai akar persoalannya, dan universal, muatan kebenarannya itu harus sampai tingkat umum yang bisa berlaku di mana aja. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji mengenai bagaimana asal-usul ilmu pengetahuan, bagaimana metodenya, apa saja strukturnya, dari mana sumber ilmu itu berasal, dan bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansif. Ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologi yang berupaya membahas tentang terjadinya ilmu tersebut dan bagaimana kebenaran ilmu tersebut. Pada dasarnya, epistemologi berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan, metode pengetahuan, dan kuantitas pengetahuan juga dibahas dalam epistemologi. Jadi ketika ilmu pengetahuan dilihat melalui epistemologi, maka pembahasannya akan mengarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan metode seperti apa yang digunakan para ilmuwan. Karena setiap jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode yang tidak sama. Bisa jadi sama, tapi pasti memiliki karakteristik atau memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan aliran-aliran dalam epistemologi. Aliran-aliran dalam epistemologi ada 7. Yang pertama, rasionalisme. Sumber pengetahuan menurut rasionalisme adalah akal. Akal merupakan dasar dari pengetahuan. Dengan melalui kegiatan-kegiatan akal manusia, manusia memperoleh pengetahuan. Dan yang kedua adalah empirisme. Melihat dari asal katanya, empirisme berasal dari bahasa Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Berdasarkan aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah melalui indera. Aliran yang ketiga adalah realisme. Aliran realisme menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak bergantung pada subjek. Pemahaman subjek dengan demikian ditentukan atau dipengaruhi oleh objek. Aliran yang keempat adalah kritisisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, yaitu suatu zaman di mana ada seorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Kritisisme adalah paham yang mengkritik rasionalisme dan empirisme. Kenapa rasionalisme dan empirisme dikritik? Karena kedua aliran itu sangat bertentangan, sangat bertolak belakang. Rasionalisme sangat tidak percaya pada pengalaman dan pengamatan indrawi, sedangkan empirisme tidak percaya pada akal.
Jadi kritisisme ini mendamaikan kedua aliran tersebut karena menurutnya menonjolkan satu unsur hanya akan menghasilkan sesuatu yang berat sebelah. Aliran yang kelima adalah positivisme. Positivisme adalah kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan faktawi. Dogmatis itu apa sih? Dogmatis adalah pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Menurut Auguste Comte, ia berpendapat bahwa indera sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekeliruan indera dapat dikoreksi dengan eksperimen. Suatu kebenaran yang diperoleh dengan akal dan didukung dengan bukti empirisnya dan alat bantu yang digunakan, itulah bagian dari aliran positivisme. Pada dasarnya, aliran positivisme tidak bisa berdiri sendiri, dan aliran ini menyempurnakan aliran empirisme dan rasionalisme. Aliran yang keenam adalah skeptisisme. Skeptisisme berasal dari bahasa Yunani skeptomai yang berarti memperhatikan dengan cermat dan teliti. Skeptisisme adalah aliran yang secara radikal dan fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran pengetahuan, atau sekurang-kurangnya menyaksikan secara fundamental kemampuan pikiran manusia untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran. Dan aliran yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedekah menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau asalkan hal tersebut berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujiannya. Dengan demikian, aliran pragmatisme ini tidak mau direpotkan dengan pertanyaan seputar kebenaran yang bersifat metafisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan aksiologis memiliki peran yang sangat penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologis, maka ilmu tersebut akan cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Dalam konteks sains, aksiologi ilmu membahas bagaimana sains atau pengetahuan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Aksiologi tersebut menyangkut pertanyaan apakah ilmu pengetahuan layak dikembangkan karena melibatkan nilai-nilai. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Daya kerja dari aksiologi diantaranya yang pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Yang kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatif, arogansi, kekuasaan, dan kepentingan politik.
Yang ketiga, pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Jadi pada dasarnya ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan itu menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi itu lebih fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, epistemologi dalam pembahasannya itu lebih fokus pada pentingnya cara atau bagaimana metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ketika ilmu pengetahuan dilihat melalui epistemologi, maka pembahasannya lebih mengarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bagaimana metode yang digunakan para ilmuwan tersebut. Kemudian aksiologi, di mana pembahasan aksiologi ini lebih fokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada intinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan. Dari paparan tersebut, sederhananya bahwa ontologi itu berbicara tentang eksistensinya, epistemologi itu berbicara tentang perkembangannya, dan aksiologi berbicara tentang nilainya. Saya Aida Fitria akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi terkait fondasi ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Yang pertama ialah fondasi ontologi. Seringkali, ontologi itu diartikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau hakikat tentang keberadaan yang ada atau yang mungkin ada. Persoalan tentang ontologi merupakan kajian filsafat ilmu yang pertama dan sering disebut dengan proto-filsafat dan identik dengan metafisika. Menurut De Liangqi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang menyingkap makna eksistensi, yang pembahasannya itu meliputi persoalan-persoalan apa artinya ada dan hal yang ada kelompok. Apakah kelompok-kelompok dari sesuatu yang ada? Apa sifat dasar realitas dan hal yang ada? Apakah cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kriteria logis yang berlainan? Misalnya, objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, serta bilangan bisa disebut ada. Dalam ensiklopedi Britannica menjelaskan jika ontologi merupakan teori atau studi tentang wujud sesuatu yang ada seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Secara umum, ontologi mempelajari hakikat sesuatu. Hakikat ialah realitas. Realitas ialah kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Peristiwa dan realitas dunia tidak dapat dihindari. Manusia akan bertemu dengan objek analisis, baik itu biotik maupun abiotik. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa atau fenomena terjadi, serta sudut pandang hal-hal yang mungkin tidak bisa dicerna logika, ketika berbenturan dengan adat istiadat ataupun agama, tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, begitupun kenyataan perihal semesta, adanya manusia yang terdiri atas jasmani dan rohani, serta pertanyaan tentang wujud atau eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Sekolah atau pendidik tidak memiliki kewajiban untuk membuat peserta didik memahami kenyataan. Tetapi, pendidik memiliki tanggung jawab untuk membina peserta didik tentang kebenaran yang berakar pada realita tersebut. Realita itu merupakan sebagai tahap pertama dan jalan untuk memahami kebenaran. Peserta didik itu wajib dibimbing kemampuan berpikir kritisnya sehingga mereka mampu mengerti kedinamisan di sekitarnya, seperti adat kebiasaan, tatanan sosial, serta pola-pola masyarakat, moral, etika, dan hukum. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fondasi epistemologi. Epistemologi atau disebut juga dengan teori pengetahuan juga tidak lepas dari pembahasan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh tiap pribadi. Menurut Katzoff, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, serta sahnya ilmu pengetahuan. Sehingga masalah epistemologi
harus diletakkan dalam susunan kerangka bangunan filsafat manusia. Hal ini lebih berorientasi pada hakikat manusia yang terdiri dari unsur-unsur yang diantaranya membahas mengenai ilmu pengetahuan. Maka berbicara tentang hakikat manusia dalam kerangka ini, mau tidak mau harus berbicara tentang upaya manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini sependapat dengan Ahmad Tafsir. Jika epistemologi membahas perihal sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya, menurut Ahmad Tafsir, manusia yang baru lahir tidak memiliki pengetahuan apapun. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Plato tentang adanya innate idea atau ide bawaan. Sehingga dalam hal ini muncullah pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, serta pengetahuan mistik. Epistemologi ilmu itu membahas tentang hal-hal terkait yang pertama sumber ilmu pengetahuan, yang kedua ialah alat pencapai ilmu pengetahuan, ketiga metode pencapaian pengetahuan, dan yang keempat batasan pengetahuan atau klasifikasi pengetahuan. Mengenai alat pencapaian ilmu pengetahuan secara umum, pada pemikir Islam menyepakati 3 alat epistemologi yang manusia miliki guna mencapai ilmu pengetahuan. Apa tersebut? Apa itu? Yaitu yang pertama indera, kedua akal, dan yang ketiga ialah hati. Ketiganya ini kemudian mempelopori adanya 3 metode dalam cara memperoleh pengetahuan. Apa saja? Yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi adalah yang biasa dikenal di barat. Metode ini juga disebut dengan metode bayani, yang mana metode ini menggunakan indera sebagai alatnya. Metode observasi ini bertujuan untuk mengadakan pengkajian pada objek-objek yang bersifat indrawi, sehingga produknya berupa pengetahuan sains. Muhammad Bakir Sodar menyebut metode ini dengan nama metode disposesi. Yang kedua ialah metode deduksi logis. Metode deduksi logis atau umumnya disebut juga metode demonstratif menggunakan akal sebagai alatnya. Metode ini juga dikenal dengan metode burhani dalam filsafat Islam. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan diperlukan akal. Contohnya ialah Quran Surah Al-Baqarah ayat 44 dan sebagainya. Metode ini ditunjukkan guna memahami realitas-realitas imajinal manusia dan menghasilkan ilmu-ilmu murni berupa logika, matematika, dan filsafat. Yang ketiga ialah metode intuitif. Metode intuitif itu juga disebut sebagai metode irfani, yang mana alatnya adalah hati. Terakhir, metode intuitif yang berfungsi sebagai cara untuk memahami realitas yang bersifat metafisis. Apa itu metafisis? Yaitu yang bersifat huduri dalam jiwa manusia secara langsung dan melahirkan pengetahuan mistik. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu fondasi aksiologi ilmu. Jadi, teori yang membahas nilai dan berkaitan dengan manfaat dari pengetahuan itu disebut aksiologi, baik nilai-nilai yang berupa hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Nah, dalam pengertian lain, aksiologi adalah pendidikan yang berfungsi untuk menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan bernilai apabila memiliki manfaat, benar, logis, bermoral, etis, dan memiliki nilai religius. Aksiologi menjadi pilar ketiga dalam bangunan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam setelah ontologi dan aksiologi. Makna aksiologi dalam filsafat Islam adalah bagaimana manfaat ilmu ketika nilai yang dikaitkan dengan akidah dan moral serta bagaimana dampaknya dalam penerapan ilmu pengetahuan. Jadi, aksiologi itu merupakan ilmu yang membahas perihal tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sederhananya, aksiologi itu mempelajari hakikat serta manfaat yang muncul dari pengetahuan. Objek atau ruang lingkup aksiologi filsafat Islam ada 2 penilaian yang umum digunakan dalam aksiologi. Apa saja? Yaitu etika dan estetika. Kata etika diambil dari kata ethos dari bahasa Yunani yang memiliki arti watak, karakter, atau adat kebiasaan, yang mana memiliki kaitan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai piranti kebenaran atau evaluasi peristiwa sebelumnya. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas moral secara kritis dan sistematis dan berfokus pada kajian perilaku, norma, juga adat istiadat manusia. Yang kedua itu tadi ialah estetika. Kata estetika berasal dari bahasa Yunani aisthetike
yang memiliki arti segala sesuatu yang bisa dicerna lewat indera. Estetika biasa dikenal dengan filsafat keindahan, karena memang membahas mengenai penilaian terhadap sesuatu serta refleksi indera dalam merasa. Keindahan yang dimaksud adalah adanya unsur keselarasan, harmonis, dan tertata secara tertib dalam suatu kesatuan dan bersifat kafah. Menurut Abuddin Nata, tujuan pendidikan Islam itu untuk menjadikan manusia menjadi pribadi yang soleh, taat beribadah, dan rajin beramal untuk bekal akhirat. Muhammad Atiyah Al-Abrosi mengatakan, the first and highest goal of Islamic is moral refinement and spiritual training. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah menjadikan manusia sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah. Hal ini selaras dengan tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Lewat pendekatan aksiologis, ilmu itu haruslah diamalkan untuk kepentingan bersama, sebagai sarana peningkatan taraf hidup dengan tidak melupakan kelestarian alam serta kodrat dan martabat sebagai manusia. Jadi, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Epistemologi dikaitkan dengan ontologi karena metode dan kriteria untuk memperoleh pengetahuan bergantung pada sifat entitas yang dipelajari. Demikian pula aksiologi dikaitkan dengan ontologi dan epistemologi karena nilai moral dan etika yang memandu penelitian dan praktik ilmiah bergantung pada sifat entitas yang dipelajari dan metode yang digunakan untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu tidak dapat dilepaskan dari landasan ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui tentang teori ada, dengan kata lain bagaimana sifat objek kajian yang menghasilkan pengetahuan. Sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana proses perolehan pengetahuan, dan sedangkan aksiologi membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan kemanfaatan ilmu yang diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini, masyarakat akan memahami apa itu hakikat ilmu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya. Jadi kesimpulannya ialah metode ilmiah. Jadi kesimpulan dari materi yang pertama yaitu metode ilmiah adalah metode ilmiah itu melibatkan pengamatan dan ukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, serta modifikasi hipotesis. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau hakikat segala sesuatu yang ada. Lalu epistemologi. Pengertian epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Fitrah manusia dengan rasa ingin tahunya yang mendalam niscaya akan mencari jawaban dan solusi atas permasalahan dan hal-hal yang akan dihadapi, dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Sedangkan aksiologi pengertiannya ialah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Landasan sains dan pengetahuan bertumpu pada cabang-cabang ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu. Nah, yang ketiganya ini saling berkaitan. Ontologi berkaitan dengan hakikat keberadaan, epistemologi berkaitan dengan metode dan kriteria untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang memandu penelitian dan praktik ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan video presentasi kami dengan seksama. Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.